Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan bersama kelompok kelas sore untuk laporan praktikum anatomi fisiologi manusia tentang sistem pernapasan manusia. Yang terdiri dari kelompoknya yaitu Aji Soekarno, Nia Firdayanti, saya Mulia Muhammad, dan Musrah. Di sini Definisi sistem pernafasan. Sistem respirasi adalah sistem pernapasan yang terdiri dari beberapa organ dan saluran dengan fungsi tubuh utama mengambil oksigen atau O2 dan membuang karbon dioksida atau CO2 antara tubuh dan lingkungan. Sistem pernapasan manusia adalah sekumpulan organ yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernapasan. Proses pernafasan ini merupakan proses ganda yang meliputi dua bagian. Yang pertama ada pernafasan luar, pertukaran gas yang terjadi di dalam paru-paru, dan yang kedua adalah ada pernafasan dalam, yaitu pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Kemudian selanjutnya seperti pada gambar di samping, udara pertama kali masuk dari rongga hidung atau rongga mulut, lalu disaring dan dihangatkan. Setelah itu udara melewati faring dan laring masuk ke dalam trakea atau batang tenggorokan. Dari trakea udara masuk ke bronkus, dari bronkus menuju ke paru-paru kanan dan kiri, kemudian bercabang yang lebih kecil disebut bronkiolus. Dari ujung bronkiolus terdapat alveolus, yaitu kantung udara kecil yang dikelilingi pembuluh darah. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas, yaitu oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari darah. Selanjutnya, fungsi sistem pernafasan. Fungsi utama dari sistem pernafasan ini adalah untuk menukar karbon dioksida CO2 di dalam paru-paru yang merupakan sisa metabolisme tubuh dengan oksigen O2 dari udara luar yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Saluran pernafasan manusia berpangkal pada hidung atau mulut dan berakhir pada saluran paru-paru dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada faring, ketiga ada trakea, keempat ada bronkus, dan yang kelima ada paru-paru yang termasuk dalam bronkiolus dan alveolus. Rongga hidung. Rongga hidung adalah bagian pangkal dari saluran pernapasan atau trapus respiratorius manusia yang berfungsi sebagai pintu masuk utama udara dan tempat lintasan gas. Berikut adalah rincian mengenai rongga hidung sebagai berikut. Pertama, pintu masuk udara. Udara yang diisap saat inspirasi masuk melalui lubang hidung atau nares kiri dan kanan. Kedua, penyaringan dalam rongga hidung. Terdapat bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Ketiga, lintasan gas berfungsi sebagai tempat lintasan awal bagi pertukaran gas yang diperlukan dalam proses pernapasan. Keempat, alur perjalanan setelah melalui rongga hidung. Udara kemudian masuk ke kerongkongan bagian atas atau narofaring atau nasofaring sebelum diteruskan ke laring dan trakea. Faring dan laring. Faring merupakan ruang yang terletak di belakang hidung dan mulut yang berfungsi sebagai jalur bersama bagi sistem pernapasan menuju laring dan sistem pencernaan menuju esofagus. Fungsi utama faring adalah mengarahkan dan memastikan udara yang masuk mengalir ke saluran pernapasan dengan benar. Udara dari rongga hidung masuk ke bagian atas faring atau nasofaring sebelum diteruskan ke laring dan trakea. Laring adalah katup pelindung sistem pernapasan yang berfungsi mengatur buka tutup masuknya udara. Laring berperan penting saat makan agar udara atau makanan tidak salah jalur.
bertindak sebagai instrumen yang menghasilkan suara, serta menjadi jalur udara untuk disalurkan ke trakea. Trachea atau batang tenggorokan didefinisikan sebagai bagian dari saluran pernapasan atau trachus respiratorius yang berfungsi sebagai tempat lintasan udara. Trachea adalah tabung pernapasan utama yang memastikan udara dari saluran pernapasan atas dapat mencapai percabangan bronkus untuk diproses lebih lanjut di dalam paru-paru. Berikut adalah poin-poin penting mengenai trachea menurut dokumen. Pertama, urutan saluran. Dalam saluran sistem pernapasan manusia, trachea terletak di antara faring dan bronkus. Fungsi utama bertindak sebagai jalur atau lintasan gas yang diperlukan untuk proses pernapasan atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ketiga, struktur merupakan bagian dari saluran pernapasan. Bronkus adalah bagian dari saluran pernapasan tractus respiratorius yang menjadi jalur penghubung antara trakea dan paru-paru. Dan secara fungsional, bronkus memastikan udara yang berasal dari saluran pernapasan atas dapat terdistribusi dengan baik ke dalam paru-paru untuk kemudian mengalami pertukaran gas di alveolus. Berikut adalah poin-poin penting mengenai bronkus menurut dokumen tersebut. 1. Urutan saluran. Dalam urutan saluran pernapasan manusia, bronkus terletak setelah trakea dan sebelum masuk ke bagian paru-paru yang lebih dalam, bronkiolus dan alveolus. Fungsi utama berperan sebagai tempat lintasan gas, oksigen dan karbon dioksida yang diperlukan untuk mendukung proses pernapasan. 3. Struktur merupakan percabangan dari trakea yang mengarahkan udara menuju paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan yang menjadi tempat berakhirnya saluran pernapasan, tractus respiratorius. Di dalam paru-paru inilah terjadi proses pernapasan luar, yaitu pertukaran gas oksigen O2 dari udara luar dengan karbon dioksida CO2 di dalam tubuh. Paru-paru manusia terdiri atas dua bagian utama, yaitu lobus kanan dan lobus kiri, yang di dalamnya mencakup struktur bronkiolus dan alveolus. Satu bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang terdapat di dalam paru-paru. Bronkiolus berfungsi sebagai saluran yang mendistribusikan udara lebih jauh ke dalam jaringan paru-paru hingga mencapai kantong udara alveolus. 2. Alveolus adalah bagian akhir dari saluran pernapasan yang terletak di ujung bronkiolus di dalam paru-paru. Alveolus merupakan unit fungsional terkecil di dalam pertukaran gas secara langsung terjadi. Di sini karbon dioksida CO2 hasil sisa metabolisme dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh, sementara oksigen O2 dari udara yang dihirup masuk ke dalam aliran darah. Nah, ini struktur paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Mekanisme sistem pernapasan. Mekanisme inspirasi menarik napas. Inspirasi terjadi ketika udara masuk ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam rongga dada lebih rendah daripada tekanan udara luar. Kontraksi otot. Otot diafragma berkontraksi sehingga posisinya yang semula melengkung ke arah atas menjadi mendatar dan lurus secara bersamaan. Otot-otot antar tulang rusuk juga berkontraksi. Pengembangan rongga dada akibat kontraksi otot-otot tersebut, rongga pada mengembang dan membesar. Perubahan tekanan. Membesarnya rongga dada menyebabkan tekanan udara di dalamnya berkurang atau menurun. Aliran udara. Karena perbedaan tekanan tersebut, udara dari luar mengalir masuk melalui hidung, melalui saluran pernapasan, hingga akhirnya mengisi paru-paru dan membuatnya mengembang.
Mekanisme sistem pernapasan. Mekanisme ekspirasi. Menghembuskan napas. Ekspirasi terjadi ketika udara didorong keluar dari paru-paru karena tekanan di dalam rongga dada meningkat. Relaksasi otot. Otot diafragma dan otot-otot tulang rusuk mengalami relaksasi atau melemas. Bantuan otot perut. Proses ini juga dibantu oleh berkontraksinya otot perut. Pengecilan rongga dada. Diafragma kembali melengkung ke atas dan tulang rusuk turun ke bawah serta bergerak ke arah dalam sehingga rongga dada mengecil. Peningkatan tekanan. Mengecilnya rongga dada menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru meningkat atau naik. Aliran udara keluar. Udara dari dalam paru-paru terdorong keluar melewati saluran pernapasan menuju atmosfer. Berikut gambar antara inspirasi dan ekspirasi. Sebelah kanan saya adalah inspirasi dan sebelah kiri saya adalah ekspirasi atau udara keluar. Kesimpulan, sistem pernapasan berfungsi secara vital untuk membuang sisa metabolisme CO2 dan mengambil oksigen O2 dari atmosfer guna mendukung metabolisme seluler di seluruh tubuh.